Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfiana Aziza. Saya dari Kadris Biologi. NIM saya T2018-8037. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah diberikan oleh dosen saya yang bernama Ibu Heni Setiawati. Nah, yang berjudul perkecambahan biji. Perkecambahan biji yaitu suatu rangkaian proses yang kompleks yang menyangkut perubahan morfologi, fisiologi, dan biokimia dari biji. Nah, perkecambahan biji ini merupakan proses metabolisme biji hingga dapat menghasilkan pertumbuhan dari komponen, terus sama plumula dan radikula. Nah, embrio di dalam biji yang semula berada dalam keadaan dorman mengalami sejumlah perubahan fisiologi yang menyebabkan ia berkembang menjadi tumbuhan muda atau kecambah. Dan kecambah sendiri itu adalah tumbuhan sporofit muda yang baru saja berkembang dari tahap embrionik dan dalam biji. Jadi kecambah itu merupakan tumbuhan yang sporofit muda yang baru saja berkembang tuh. Kemudian untuk tahap selanjutnya itu bagian-bagian dari kecambah. Bagian-bagian utama kecambah yaitu ada radikula, terus ada plumula, ada kotiledon atau daun lembaga, terus sama hipokotil. Nah, keempat bagian utama ini nanti akan keluar dari biji yang ditanam. Nah, selain itu proses perkecambahan biji. Proses perkecambahan biji ini dimulai dari proses penyerapan air oleh biji. Kemudian sehabis penyerapan air oleh biji akan melunaknya kulit biji. Jadi biji tersebut akan mengalami pelunakan. Kemudian akan terjadi hidrasi sitoplasma, peningkatan. Kemudian bisa dikatakan ini ya, aktivitas enzim, hidrolitik dan tingkat respirasi yang meningkat. Jadi tingkat respirasinya itu meningkat. Kemudian dapat terjadi jika kulit biji permeabel terhadap air dan tersedia cukup air. Jadi H2O dan CO2 yang cukup serta suhu yang sesuai. Kemudian dinding sel yang kering hampir tidak permeabel terhadap gas. Jadi tadi sebelumnya kan saya sudah membahas tentang bagian-bagian utama kecambahnya. Kemudian adanya inhibisi. Inhibisi sendiri itu meningkatnya kadar air biji dan menyebabkan kulit biji pecah. Jadi kulit tersebut akan robek. Inhibisi ini ditentukan oleh komposisi biji, terus permeabilitas biji terhadap air, kemudian ketersediaan air. Jadi ketersediaan air itu harus bisa mencakup dengan kadar pertumbuhan biji tersebut. Nah, di sini kecambah itu dibagi menjadi dua tipe. Yang satu yaitu hipogeal dan epigeal. Nah, hipogeal yaitu tipe kecambah yang keping lembaga atau kotiledonnya tidak terangkat ke atas. Jadi kayak kotiledonnya itu tidak terlihat di atas tanah. Seperti contohnya tanaman kelapa sawit, terus kelapa, kemudian jagung, dan lain-lain. Dan untuk yang epigeal itu tipe perkecambahan yang keping bijinya, kotiledonnya itu terangkat ke atas, ke permukaan tanah. Jadi biji tersebut itu terlihat di atas tanah dan tidak seperti hipogeal tadi yang
tidak terlihat di atas tanah. Perbedaannya dari situ. Dan contoh dari epigial ini sendiri yaitu kayak seperti tanaman kacang-kacangan, terus sama kakao dan lain-lain. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tahapan metabolisme perkecambahan biji. Nah, untuk tahapan metabolisme perkecambahan biji ini yaitu ada 2 tahap. Yang pertama, tahap pertama yaitu kita dapat melihat nih di sebelah ada tahap pertama, proses awal perkecambahan sebuah gejala perkecambahan apa. Jadi yang pertama inhibisi. Inhibisi itu terdapat permeabilitas kulit benih, 1. Terus yang kedua, komposisi kimia benih. Terus yang ketiga, suhu. Nah, untuk suhu di sini yaitu suhu kardinal, suhu minimum, suhu optimum, dan suhu maksimum. Nah, untuk suhu minimum yaitu bisa dikatakan bahwa suhu ini suhu yang paling tinggi, di mana benih masih mampu berkecambah, dan suhu optimum, suhu di mana diperoleh perkecambahan terbesar dalam waktu yang singkat. Dan untuk suhu maksimum, yaitu suhu paling rendah di mana benih masih mampu berkecambah. Jadi untuk suhu ada suhu kardinal yang dibedakan juga, yang seperti yang saya jelaskan tersebut. Nah, suhu kardinal beberapa jenis tanaman. Jadi saya di sini akan menampakkan suatu tabel, yaitu tabel suhu kardinal dari beberapa jenis tanaman seperti tanaman jagung, terus ada tanaman padi, kedelai, dan tanaman kapas. Nah, bisa dilihat sendiri ya di tabel berikut ini dari suhu optimum, suhu minimum, dan suhu maksimum. Nah, yang selanjutnya yaitu adanya konsentrasi air. Nah, selesai inhibisi tadi kan terdapat 4 bagian, dan sekarang ada selain inhibisi itu terdapat reaktivitas. Pada tahap 2 dari yang pertama tadi inhibisi, sekarang kedua yaitu reaktivitas. Nah, untuk reaktivitas ini terdiri dari yang pertama yaitu enzim. Nah, dan yang kedua respirasi. Respirasi lintasan atau lintasan respirasi. Respirasi ini aktivitas respirasi yang meningkat selama perkecambahan. Nah, kemudian energi untuk pertumbuhan dan perkembangan atau seedling ya. Jadi energi tersebut itu untuk pertumbuhan dan perkembangan seedling. Dan yang kedua yaitu penguraian cadangan makanan pada biji. Nah, untuk ini penguraian makanan pada biji yaitu pemecahan material tertentu pada biji, kemudian transfer material dari suatu bagian ke bagian lain, dan sintesis material baru dari penguraian produk yang terbentuk. Selanjutnya yaitu organel sel. Dan yang organel sel itu adalah nomor 3 dari reaktivitas, dan yang nomor 4 yaitu sintesis RNA dan protein. Nah, setelah itu dari tahap pertama ini kan ada inhibisi dan reaktivitas yang saya jelaskan barusan, dan ada lagi yaitu inisiasi pertumbuhan embrio, dan yang terakhir yaitu letaknya kulit benih, kemudian munculnya akar menembus kulit benih atau emergi. Nah, untuk tahap kedua yaitu terdapat di sini yaitu perombakan cadangan makanan. Nah,
pada perombakan cadangan makanan ini terdapat ada 4 ya. Yang pertama karbohidrat. Nah, karbohidrat ini umumnya biji mengandung pati, kemudian amilosat plus amilopektin. Terus yang dari karbohidrat ini enzim berperan sebagai amilase, dan pembentukan amilase atau enzim amilase ini pada endosperm dikendalikan oleh GA yang disekresi oleh skutelum. Nah, lemak. Jadi yang pertama tadi itu karbohidrat, yang kedua yaitu lemak. Nah, lemak sendiri itu lipid terdapat pada spermosom. Jadi ini lipid atau lemak itu terdapat pada spermosom. Kemudian lipid itu jadi asam lemak plus gliserol. Nah, lipid itu termasuk lipase. Kemudian asam lemak itu diasetil CoA. Dan untuk yang ketiga yaitu protein. Nah, protein ini yaitu protein terurai menjadi asam amino. Kemudian protein ini enzim proteolitik yang terdapat pada biji, meliputi proteinase dan peptidase. Dan untuk yang terakhir yaitu pitin. Nah, dari tahap kedua tadi kan yang pertama ada perombakan cadangan makanan, dan yang kedua yaitu respirasi atau lintasan respirasi, dan yang ketiga yaitu pertumbuhan kecambahan, dan yang keempat peran fitohormon dalam metabolisme perkecambahan. Jadi yang terakhir pada tahap terakhir dari tahap kedua ini yaitu peran fitohormon pada metabolisme perkecambahan. Nah, untuk parameter ukuran kecambahan itu dapat dilihat dari gambar yang ada di samping saya, itu persentase kecambah biji. Jadi persentase kecambah biji ini bisa dilihat dari biji yang berkecambah dibagi dengan biji yang dikecambahkan, kemudian dikalikan dengan 100. Dan yang kedua yaitu kecepatan perkecambahan, digambarkan dengan angka indeks kecepatan perkecambahan. Dan untuk yang selanjutnya, yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan biji. Ini bukan yang terakhir, mungkin yang terakhir nanti ada hambatan ya. Jadi yang selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan biji. Untuk faktor-faktor ini yaitu yang pertama, tingkat kemasakan, viabilitas, dan masa hidup biji. Terdapat 3 ya, viabilitas, kemampuan biji untuk berkecambah 1. Yang kedua, masa hidup biji untuk mempertahankan viabilitas sangat bervariasi, dan itu kan secara genetik. Dan yang ketiga, selama menyimpan aktivasi metabolisme biji rendah. Terus kemudian sejalan bertambahnya umur viabilitas biji menurun dan akhirnya mati. Nah, untuk yang faktor yang kedua yaitu kondisi lingkungan. Jadi pada kondisi lingkungan ini kita harus bisa melihat keempat yang akan saya sampaikan, yaitu seperti air yang cukup, kemudian oksigen yang cukup, kemudian suhu yang sesuai, dan cahaya. Nah, untuk air di sini yaitu air untuk melunakkan kulit benih, dan air memungkinkan masuknya oksigen ke dalam benih, dan air berguna untuk mengencerkan protoplasma sehingga mengaktifkan bermacam-macam fungsinya, misalnya aktivasi enzim. Dan yang terakhir itu air sebagai alat pengangkut larutan makanan dari endosperm dan kotiledon ke embryo. Dan untuk suhu
Untuk suhu tadi saya sudah jelaskan ya, yang ada suhu kardinal yang terdapat 3, yaitu suhu minimum, suhu optimum, dan suhu maksimum. Dan oksigen di sini komposisi udara. Terus kemudian ada perkecambahan benih, proses yang berkaitan dengan sel hidup yang membutuhkan energi. Bisa dilihat dari gambar yang ada di samping saya, itu adanya komposisi udara, terus adanya perkecambahan benih, kemudian adanya pada umumnya benih berkecambah, paling baik pada konsentrasi oksigen udara. Dan beberapa spesies berkecambah paling baik pada konsentrasi oksigen di bawah komposisi udara. Misalnya Cynodon, Dactylon, atau di atas komposisi udara, misalnya wortel, bunga matahari, terus beberapa tumbuhan lainnya. Untuk yang selanjutnya yaitu cahaya. Nah, mekanisme pengendalian cahaya dalam perkecambahan benih adalah sama seperti pada pengendalian induksi bunga, kemudian pemanjangan tunas, kemudian pembentukan pigmen pada daun dan buah tertentu. Dan pengaruh cahaya terhadap perkecambahan tergantung pada intensitas cahaya dan kualitas cahaya. Nah, di sini ada ukuran untuk cahaya yang masuk pada pertumbuhan perkecambahan, yaitu dari 660 sampai 700 nanometer cahaya merah menstimulir perkecambahan optimum 670 nanometer. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu lebih dari 700 nanometer cahaya inframerah atau infrared menghambat perkecambahan. Dan kurang dari 290 nanometer itu malah dapat menghambat terjadinya pertumbuhan perkecambahan. Jadi semakin rendah cahaya yang masuk pada perkecambahan tersebut akan menghambat terjadinya pertumbuhan perkecambahan. Jadi 290 sampai 400 nanometer itu malah keadaannya tidak jelas. Dan yang terakhir itu ukuran cahaya 400 nanometer. Cahaya biru menghambat perkecambahan. Jadi cahaya yang berukuran sekitar 400 nanometer itu dapat menghambat perkecambahan dan dapat menghambat tumbuhnya kecambah tersebut. Kemudian hambatan perkecambahan di sini yaitu satu, penghambatan penyerapan air. Kedua yaitu adanya barir mekanik untuk pertumbuhan embrio. Dan yang terakhir yaitu adanya substansi penghambatan perkecambahan. Nah, mungkin dari situ saya dapat menjelaskan materi yang telah Bu Heni berikan kepada saya. Dan sebelumnya saya mohon maaf jika ada perkataan ataupun penyampaian yang kurang tepat. Dan di sini saya juga masih belajar dan saya juga akan berusaha untuk lebih memahami materi yang telah diberikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.